Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 10 R30 Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Abi Barkah akan mempresentasikan mini citizen kelompok kami yang mengambil judul Tindakan Mahasiswa Memanipulasi Data dalam Praktikum dengan lingkup mahasiswa TPB Institut Teknologi Sumatera. Adapun anggota dari kelompok kami berjumlah 7 orang, yaitu Yuki Arena Mailiza dengan NIM 122170095, Siti Nur Arifa dengan NIM 122450006, Tobias David Manogari dengan NIM 122450091, Marleta Cornelia Leander dengan NIM 122450092, Juliano William Purba dengan NIM 122450098, Ruth Junita Sari Siburian 122450103, dan Novelia Adinda 122450104. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Marleta. Yang pertama, pemilihan kita dalam latar belakang masalah ini. Yang pertama adalah tekanan kinerja. Para mahasiswa mungkin merasa tertekan untuk mencapai hasil yang baik atau mendapatkan nilai yang tinggi di dalam praktikum. Nah, tekanan ini dapat mendorong mereka untuk mencari cara-cara yang tidak etis, seperti salah satunya memanipulasi data. Agar hasil praktikum terlihat lebih baik, maka dilakukanlah manipulasi data ini daripada yang sebenarnya. Lalu yang kedua adalah kurangnya keterampilan atau pengetahuan. Beberapa mahasiswa mungkin merasa tidak pede dalam kemampuan mereka untuk menyelesaikan praktikum dengan baik dan benar. Hal ini dapat mendorong mereka untuk memanipulasi data agar hasilnya terlihat lebih baik daripada kenyataannya. Selanjutnya adalah ketidakjujuran pribadi. Beberapa mahasiswa mungkin memiliki nilai-nilai atau etika yang kurang mendukung integritas akademis mereka. Mereka mungkin melihat cara memanipulasi data ini adalah cara yang dapat mereka terima dengan baik untuk mencapai tujuan mereka. Yang keempat adalah tidak memahami konsekuensi etika. Mahasiswa mungkin tidak sepenuhnya memahami konsekuensi etika dari hal memanipulasi data ini. Mereka mungkin belum menyadari dampak negatif jangka panjang terhadap integritas akademis dan profesionalitas mereka. Yang kelima adalah kurangnya pengawasan atau pemahaman. Kurangnya pengawasan atau pemahaman yang memadai tentang etika dan integritas akademis dari pihak pengajar atau institusi pendidikan dapat menjadi salah satu faktornya. Mahasiswa mungkin merasa bahwa tindakan tidak etis tidak akan terdeteksi atau tidak akan memiliki konsekuensi. Yang keenam adalah tidak memahami konsekuensi etika. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yuki. Oke, pemilihan masalah. Pemilihan masalahnya itu tindakan mahasiswa memanipulasi data dalam praktikum. Kelompok kami memilih masalah ini karena maraknya tindakan manipulasi data serta plagiarisme data di lingkup TPB. Manipulasi data merujuk pada perubahan sengaja atau pengolahan informasi dengan tujuan tertentu. Alasan untuk melakukan manipulasi data bisa bervariasi dan dapat mencakup berbagai motivasi, baik yang positif maupun negatif. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Adinda. Untuk lingkup masalah terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah pemalsuan data atau data fabrication. Apa itu data fabrication? Itu artinya menambahkan atau mengubah data dengan sengaja untuk membuat kesan yang tidak benar atau menyesatkan. Misalnya, kayak kita punya data nilainya 1,8, kita ubah jadi 2 gitu. Plagiarisme data adalah mengambil data dari sumber lain tanpa memberikan atribusi atau menyajikannya sebagai data orisinal. Dan yang ketiga, manipulasi metadata, yang artinya mengubah informasi metadata seperti tanggal, waktu, atau asal data untuk memberikan kesan atau sumber data yang berbeda. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Riano.
Baik, untuk metode pengambilan data yang kami pakai pada saat ini adalah dengan metode wawancara, yaitu dengan terjun langsung ke lapangan untuk mewawancarai narasumber dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan data dan informasi sesuai yang diinginkan. Jadi kemarin kita menggunakan metode wawancara dengan mewawancarai narasumber, praktikannya dengan menanyakan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan informasi yang kita inginkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Next. Adapun pertanyaan yang diajukan yaitu apa yang menjadi faktor dari manipulasi data ini terjadi dan bagaimana cara menanggapi jika ada yang menggunakan data tahun sebelumnya serta apa upaya yang akan kita lakukan jika ingin terhindar dari manipulasi data ini. Oke, hasil wawancara. Adapun hasil wawancara kami terdiri dari 3 poin. Pertama, adanya manipulasi data ini terjadi karena sulitnya perhitungan yang telah mereka dapatkan ketika praktikum, dari faktor kekeliruan, ketidakkelewatan, dan besarnya angka. Dalam praktikum sendiri, mahasiswa dituntut dapat untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama pembelajaran. Kemudian, yang kedua, asisten tidak mengetahui adanya kecurangan dari data tahun sebelumnya. Terjadinya miskomunikasi antara asisten dan praktikan dapat menyebabkan tingginya angka terjadinya manipulasi data itu tersendiri. Kemudian yang ketiga, asisten praktikum melakukan pendekatan terhadap praktikum sebelum memulai praktikum. Kebijakan alternatif yang disarankan untuk memecahkan masalah. Yang pertama, ada pendidikan tentang etika akademis. Untuk yang kedua, pedoman praktikum yang jelas. Yang ketiga, sanksi yang jelas. Untuk yang keempat, pengawasan dan evaluasi yang ketat. Untuk yang kelima, penggunaan perangkat lunak, pelacakan plagiat. Dan yang keenam, memberikan dukungan akademis. Dan adapun perbaikan yang harus dilakukan, seharusnya seseorang praktikan tidak boleh memanipulasi data saat praktikum, dikarenakan seseorang praktikan harus benar-benar memakai data yang nyata sesuai dengan perhitungan yang didapatkan pada saat praktikum, agar mendapatkan perhitungan yang sesuai dan sebenarnya. Demikianlah presentasi dari kelompok 10 kelas Pancasila R30. Terima kasih.